Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari rencana borongan paket alutsista dari negerinya pimpinan Bapak Xi Jinping yang terhormat nih bos. Yaitu paket 3 matra, mulai dari jet tempur Tiongkok, kapal serang cepat rudal, sampai dengan rudal pertahanan pantai, buatan Tiongkok, semua mau diborong oleh Indonesia. Nah, lantas sekuat apakah itu? Berapakah anggarannya dan kira-kira mau dipasang di mana nih paket alutsista Tiongkok ini? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari negaranya Naruto, Jepang, yang baru-baru ini untuk pertama kalinya mengunjungi PT Pindad Indonesia nih, perusahaan senjata terbesar di Indonesia. Nah, ada apakah gerangan? Apakah mereka mau beli alutsista baru nih? Atau mau collab membangun alutsista baru? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi Indonesia kini kembali jadi sorotan dunia pertahanan bos. Kali ini bukan karena wacana, tapi karena langkah nyata yang terungkap dari dokumen-dokumen yang diungkap oleh Jens.com. Di mana terungkap, Kementerian Keuangan RI katanya telah menyetujui pendanaan senilai 3,1 miliar US dollar untuk 3 proyek alutsista besar asal Tiongkok. Nah loh, satu paket nih dari Tiongkok bos. Bukan rumor, bukan asal bocor, sumbernya jelas. Surat resmi dari Kemenkeu ke Kementerian Pertahanan yang dikonfirmasi oleh media pertahanan internasional Jens.com. Dari dokumen itu katanya terungkap 3 sistem utama yang akan dibeli Indonesia, yaitu jet tempur J-10B, kapal serang cepat tipe 22 Houbei, dan rudal pertahanan pantai CM-302, varian ekspor dari rudal supersonik YJ-12 milik PLA Army. Nah, paket ini pun bukan sembarang transaksi bos. Ini mencerminkan poros baru kerjasama militer Indonesia-Tiongkok dengan pola pendanaan lewat pinjaman luar negeri yang sudah mendapat lampu hijau, di mana untuk J-10B disebut anggaran yang disetujui mencapai 1,6 miliar US dollar. Untuk rudal CM-302 anggaran 1 miliar USD dan sisanya dialokasikan untuk kapal cepat Houbei yaitu 500 juta US dollar bos. Nah, jadi dari sini ya juga memperkuat informasi yang diberikan oleh Bapak Alman Helfas kemarin seperti video admin kemarin bahwa memang benar jet tempur yang mau dibeli Indonesia adalah J-10 varian B bekas pakai Angkatan Udara Tiongkok. Jika kesepakatan ini terrealisasi, maka Indonesia akan menerima 3 kekuatan tempur lintas matra sekaligus yaitu udara, laut, dan darat yang seluruhnya berbasis teknologi Tiongkok. Nah, kalau J-10B kan udah kita bahas kemarin bos. Lantas pertanyaannya nih, seperti apakah kapal cepat tipe 22 Houbei dan rudal CM-302 itu? Oke, untuk tipe 22 Houbei, ini adalah kapal cepat rudal yang benar-benar cepat nih bos. Kapal ini dikembangkan oleh China Hudong Zhonghua Shipyard, mulai beroperasi sejak pertengahan 2000-an silam. Mengusung desain katamaran stealth dengan lambung ganda dari material komposit ringan. Tipe 22 ini memiliki panjang sekitar 42,6 meter, bobot 220 ton dan kecepatan maksimum mencapai 50 knot, sekitar 93 km per jam berkat sistem waterjet propulsion yang sangat responsif. Dan yang membuatnya cukup ngeri-ngeri sedap adalah muatannya bos, yaitu 8 rudal anti kapal YJ-83 atau rudal C-803 dengan jangkauan hingga 180 km. Ditambah meriam otomatis AK-630 CIWS 30 mm untuk pertahanan jarak dekat. Desainnya pun memungkinkan kapal ini beroperasi dalam kawanan atau swarm tactics, sehingga dapat menghujani kapal musuh dengan rudal dari berbagai arah. Dan dalam simulasi Angkatan Laut Asia, waktu itu 10 kapal tipe 22 ini bisa meniru kekuatan serangan satu frigate besar tapi dengan biaya operasional yang jauh lebih kecil bos. Nah, kemudian lanjut ada rudal CM-302 nih. Berbeda dari rudal subsonic Exocet atau Harpoon yang lebih lama, rudal CM-302 ini adalah rudal supersonik bertenaga ramjet bos. Versi ekspor dari YJ-12 milik Tiongkok. Rudal ini dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation dan pertama kali diperkenalkan pada ajang Zhuhai Airshow 2016. Rudal CM-302
Memiliki jangkauan sekitar 290 km, kecepatannya Mach 2 hingga Mach 3 dan hulu ledaknya sekitar 250 kg bahan peledak tinggi. Rudal ini bisa diluncurkan dari darat, kapal maupun pesawat. Sementara itu versi yang disebutkan dalam rencana Indonesia adalah varian berbasis darat atau coastal defense. Sistem yang dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan dari garis pantai dengan daya kejut yang luar biasa, bos. Nah, dalam konfigurasi baterai pertahanan persisir, satu unit CM302 ini pun terdiri dari kendaraan peluncur TEL, yaitu Transporter Erector Launcher, radar penjejak target, dan pusat kendali tembak. Dengan mobilitas tinggi, sistem ini pun dapat berpindah cepat dan meluncurkan serangan mendadak dari lokasi tersembunyi, menjadikannya salah satu sistem anti kapal paling mematikan di Asia. Dan jika semua rencana ini terrealisasi ya, maka Indonesia akan memperoleh kombinasi kekuatan mematikan udara dengan J-10B, laut dijaga Hubei, dan pesisir dipagari CM302. Sebuah paket lengkap darat, laut, dan udara dari timur, dari Tiongkok, bos. Pertanyaannya, akan dipasang di manakah paket-paket senjata Tiongkok ini? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar mantap selanjutnya. Jadi baru-baru ini pada Rabu 15 Oktober 2025 kemarin, PT Pindad Indonesia kedatangan tamu istimewa dari negaranya Naruto, Jepang, bos. Yap, delegasi Kementerian Pertahanan Jepang bersama The Sasakawa Peace Foundation datang berkunjung ke PT Pindad. Dipimpin langsung oleh Maijen Ito Yuichiro, sosok penting dari Defense Plan and Policy Departemen Jepang, bos. Dan hal ini juga merupakan kunjungan dan interaksi pertama antara Jepang dengan PT Pindad. Nah, kedatangan delegasi Jepang ini pun disambut hangat oleh Heri Mohtadi, General Manager Kendaraan Khusus PT Pindad. Beliau pun memperkenalkan Pindad sebagai industri pertahanan kebanggaan Indonesia yang bukan cuma jago bikin panser dan senjata, tapi juga piawai mengembangkan alat mesin pertanian dan alat-alat berat. Lantas pertanyaannya, apa tujuan Jepang mendatangi PT Pindad? Nah, di sini dalam kunjungannya Maijen Ito Yuichiro pun menyampaikan bahwa tujuan kunjungannya ini adalah untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman terkait produk alutsista bersama PT Pindad. Dan dari agenda ini ia berharap mampu membuka peluang kerjasama antara Jepang dan Indonesia melalui PT Pindad, bos. Beliau katakan, kami mengetahui bahwa Pindad merupakan aset negara yang kuat dan mampu memproduksi langsung kebutuhan persenjataan Tentara Nasional Indonesia. Begitu banyak diskusi yang bisa dilakukan, namun utamanya kami tertarik dalam hal research and development terkait produk alutsista. Harapannya pertemuan ini dapat menjadi jembatan kerjasama bagi kedua belah pihak ke depannya. Jelas Maijen Ito Yuichiro, bos. Nah loh, jadi mereka kepincut nih untuk meneliti dan mengembangkan alutsista bersama Indonesia. Kira-kira alutsista apakah itu? Apakah kendaraan-kendaraan tempur, kendaraan khusus, atau malah senjata dan amunisi? Admin pun kurang tahu, bos. Kemudian setelah sesi diskusi dan tanya jawab yang hangat, acara pun ditutup dengan penyerahan cenderamata dan tur pabrik ke divisi senjata serta divisi kendaraan khusus. Dari balik suara mesin dan aroma logam panas, satu pesan jelas terasa, bos. Bahwa kolaborasi Indonesia-Jepang di dunia pertahanan kini sedang menyalakan mesin barunya. Dan pertanyaan, kira-kira kolaborasi alutsista apakah yang akan digeber antara Jepang dan PT Pindad Indonesia? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.